Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Coach Johnson. Dan saya Dr. Caleb. Nah, pada kesempatan sebelumnya kita membahas tentang exercise is medicines. Dan kita sempat mention tentang obesitas. Sekarang saya ingin bertanya nih ke Dr. Caleb, sebenarnya obesitas itu masuk ke kuratif atau prevention? Untuk exercise-nya ya, Ya, ke kuratif. kuratif ya. Jadi sudah termasuk kategori penyakit. Betul, obesitas itu penyakit. Nah, untuk porsinya sendiri apakah sudah ada anjurannya? Betul, ada juga. Jadi rekomendasi-rekomendasi sudah banyak, tapi salah satunya baik dari yang ACSM, tapi ada juga dari ADA. ADA itu American Diabetes Association. Walaupun orang obes ini belum tentu diabetes ya, tetapi ternyata anjuran exercise-nya kurang lebih mirip, serupa. Oke. Seperti apa itu? Nah, anjuran-anjurannya tentunya disesuaikan dengan keadaan pasiennya ya, dari FITT-nya ya. Kalau kami menyebutnya FITT-nya disesuaikan. Nah, FITT-nya mengejutkan sekali, Coach. Justru kalau orang yang sakit kita pikirkan intensitasnya rendah ya. Ternyata intensitas yang disarankan itu sedang sampai ke tinggi. Oh iya? Iya sih. Jadi bukan Baru start low itu? Enggak, malah tidak. Itu sangat mengejutkan ternyata. Tapi kalau secara fitness levelnya tidak siap, apakah itu akan menjadi bumerang? Tentunya kita sesuaikan kan ya. Kembali pertama itu harus disesuaikan dengan pasien ya. Kalau pasiennya sanggup, kita mulainya ternyata bukan medium justru ya. Mulai dari moderate itu. Langsung habis itu kalau lebih bisa lagi ke arah tinggi, baru memberikan efek yang lebih baik. Oh, jadi tergantung dari intensitasnya. Jadi kalau misalnya pasien yang sudah obesitas, itu bukan berarti harus low intensity terus ya? Iya. Malah progresnya lambat ya? Iya. Wah, ini temuan yang menarik sekali nih teman-teman. Tapi memang harus disesuaikan dengan kemampuan juga, sendinya, kemudian heart rate-nya juga ya. Betul. Tapi artinya penyusunan programnya itu adalah hingga mencapai moderate intensity gitu. Moderate to high intensity. Sampai benar-benar mendapatkan benefit dari exercise itu sendiri. Tapi kalau misalnya nih si orang yang obesitas kan tentunya biasanya ya adalah orang-orang yang tidak aktif secara fisik. Artinya kan mereka sudah memiliki banyak yang sudah memiliki masalah-masalah persendian. Bagaimana dong, dokter? Maksudnya ada sendi sakit, siku sakit. Nah, itu dia butuh namanya assessment di awal ya. Initial assessment itu penting sekali untuk orang-orang yang sudah, apalagi dengan penyakit ini, apakah ada gangguan-gangguan sendi, gangguan yang lain, mungkin obesitas tapi juga ada permasalahan jantung. Biasa sering tuh. Ya, betul. Ya, ada tekanan darahnya tinggi juga. Ya. Nah, hal-hal ini semua maka baiknya maka baiknya dilakukan pemeriksaan dulu kepada dokter yang memiliki kompetensi. Setelah aman ini semua, clearance-nya sudah aman, maka silahkan diberikan latihan yang sesuai. I see. Gerakan-gerakannya sendiri seperti apa? Apakah kardio saja, apakah strength training? Nah, bagusnya itu dikombinasi. Kombinasi. Ada porsinya? Kardio dan resistance training itu dikombinasi. Nah, yang pertama kardio ya. Kardio itu paling baik itu 3-5 kali dalam seminggu. 3-5 kali dalam satu minggu teman-teman. Bahkan kardio ya. Betul. Bahkan kalau untuk individu dengan yang sudah memiliki obesitas itu disarankan sebaiknya setiap hari. Oh, oke. Jadi kita kita nggak training gitu, nggak kecapean gitu. Nah, ini kita ganti-ganti ya. Intensitasnya kita mainkan. Disesuaikan. Ya, tidak setiap hari high intensity, katanya bagus nih. Jadi setiap hari high intensity. Untuk durasinya sendiri? Durasi ini mengejutkan juga, Coach. Oke. Tadi kan intensity ya. Ya. Durasi itu yang paling baik, bukan sekedar kayak cuma 10-20 menit ternyata untuk kardio ya. Disarankan sampai 60 menit Per session. Wow. Berat. Memang berat. Pelan-pelan tapi ini pelan-pelan. Oke. Ini berat. Tantangan juga ya untuk orang-orang yang sudah memiliki badan yang cukup lebar ya. Karena saya juga former obese, jadi saya sudah kalau 60 menit 3-5 kali kayaknya cukup berat nih. Karena rekomendasi volume durasi untuk kardio dalam 1 minggu itu bahkan di literatur itu sampai 420 menit, Coach. 420 menit. Kalau untuk strength training? Nah, kalau strength training ini lebih general. Minimal 2 kali dalam seminggu ya, untuk seluruh otot itu boleh. Lagi-lagi intensitasnya sama, Coach. Moderate to high. Jadi artinya lebih banyak porsinya kardio daripada strength training? Ya. Oke. Untuk yang obesity kuratifnya ya. Oh, itu teman-teman. Tapi bukannya, maaf kata ya, kalau misalnya sudah obes itu kan, kalau misalnya long duration cardio kan bisa berbahaya untuk persendian lututnya. Itu bagaimana mengadres itu? Ya, kalau kita misalnya kardionya berupa yang high impact. Nah, kardio sendiri kan kita ada banyak ya peralatan kardio
Itu yang bisa low impact, high impact, mesin-mesin kardio juga ada banyak. elliptical. Betul, elliptical, sepeda, ergo itu juga bisa. Itu sangat memudahkan sendi-sendi kita tidak sakit. Iya. Jadi tidak harus yang ini ya. Tidak melulu harus lari. treadmill. Tidak melulu seperti itu. Ya, Sekarang. Berenang bisa juga. Berenang bisa. Yang penting Rowing. intensitasnya moderat ya. Ya, Nah, betul. untuk menghitung intensitas moderat atau tinggi itu mungkin bisa di-share, Dokter? Untuk yang kardio, Ya. pertama-tama harus ada rumusnya nih ya. 220 dikurang usia. 220 dikurang usia ya. Itu adalah Kalau maksimal usia heart rate. 40 tahun artinya 180 ya. Betul. Nah, baru dari situ dikalikan persentasenya yang mau dicapai. Misalnya moderate itu sekitar 64 sampai 76%. Misal 70 deh, biar gampang 60 gitu sampai ya. 80 lah. Kurang 65 lebih. sampai 80 kali ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu dikalikan saja. Itu merata sepanjang lagi latihan 65 sampai 80 itu Ya, atau bagaimana? Atau bisa. naik turun? Nah, itu tergantung coach Programmingnya. ya, programmingnya seperti apa. Tapi kalau misalnya high intensity, kemudian rest, high intensity, HIIT ya, interval. itu juga bisa. Itu Malah itu ada studinya tersendiri juga, coach. Karena HIIT kan cenderung lebih baru ya, Ya. dibanding yang program yang continuous ya lebih lama. HIIT juga memberikan efek yang jauh lebih baru. asal tubuhnya yang saya obes itu siap ya. Itu udah paling pertama, coach. Itu paling Teman-teman, pertama. sebenarnya kita mau ngebahas tentang degeneratif juga, tapi karena obesitas ini menarik banget untuk dibincangkan, jadi kita akan fokus ke obesitas dulu. Oke, kalau memang misalnya ternyata low intensity itu bermanfaat juga dan high intensity bermanfaat juga, artinya tidak ada yang ini lebih baik daripada yang itu, nggak ada ya. Bahwa semua exercise itu sebenarnya bagus ya. Semua exercise itu bagus, tapi ada yang lebih baik. Ternyata maka dari itu banyak studi-studi yang dilakukan. Nah, studi-studi yang terbaru yang dilakukan, maka lebih baik itu high intensity. HIIT itu lebih baik, memberikan efek yang lebih baik Justru dibanding moderate ataupun dibanding dengan low intensity. Oh, wow. Jadi selama tubuh mampu, maka kita sebaiknya Itu mengejar yang yang high. mesti digarisbawahi adalah selama tubuhnya mampu dulu. Betul, itu paling penting. Jangan karena high intensity lebih bagus jadi gua hajar aja nih langsung ini. Cedera nanti cedera. Oke, untuk strength training saja gimana nih? Sama. Jadi High intensity juga. high intensity lebih bagus ternyata. Berarti bebannya harus berat. Nggak bisa yang lucu-lucuan tuh. Yang cuma dumbbell pink gitu udah nggak bisa lagi. Gimana tuh, coach? Iya, cuma dumbbell biru pink yang kecil-kecil gitu kan. Itu nggak bisa lagi ya. Tidak berefek kan. Oke nih teman-teman. Jadi kalau misalnya Anda sudah mengalami obesitas, bukan berarti ini ya ya memang harus disesuaikan sih. Betul. Jadi harus lihat kemampuannya juga ya. Artinya kamu harus menemukan dokter olahraga atau coach yang benar-benar mengerti biomekanika dan gerakan-gerakan yang baik seperti apa. Kalau enggak, wah bisa selesai. Bukan sehat malah tambah banyak cederanya. Tambah penyakit ya. Oke, menarik banget tentang bahasan obesitas itu sendiri. Tapi untuk orang obesitas kan biasanya mereka juga sudah malas untuk bergerak ya. Ada karena berat badan tubuhnya sendiri atau memang gaya hidupnya yang sangat sedenter, yang sangat ya inilah ya tidak terlalu aktif. Nah, ada nggak tips untuk memulai? Silakan. Ya, tipsnya maka kalau yang ini akan quotes-nya sama ya. Startnya low. Kalau yang kayak tadi ya. Walaupun prescription yang dianjurkan bisa sampai tinggi. Nah, tapi start low aja. Start low ya. Go slow. Start low, go slow. Jadi mulailah nikmati dulu. Ada aktivitas yang baru yang selama ini hanya duduk-duduk saja mungkin ya, malas gerak ya, mager istilahnya. Mulai ada gerak, jalan, nikmatin saja pelan-pelan. Mungkin tidak lama, 60 menit seperti yang tadi saya katakan, tidak perlu dulu. Mungkin 10-20 menit. Tapi tetap harus sudah terprogram ya. Betul. Nggak ada cuma program. asal gerak loh teman-teman. Ya, progresif itu penting. Progresif overload. Jadi dalam bentuk latihan nggak cuma asal gerak sih. Kalau saran saya sebagai coach adalah walaupun sarannya adalah bergerak lebih aktif, tapi alangkah baiknya terprogram dengan baik juga. Karena kalau misalnya terprogram kita bisa lihat perkembangannya. Betul. Oke, nah teman-teman karena kita terlalu ini ya seru banget ngebahas obesitas, jadi mungkin di kesempatan selanjutnya baru kita akan bahas tentang degenerative disease yang hubungannya dengan exercise medicine tadi. Ya, itu juga luas sekali. Banyak juga ya. Nah, lebih banyak bahkan. Wow, luar biasa. Kita bahas di sesi selanjutnya. Terima kasih teman-teman dan semoga bermanfaat.